Kemajuan teknologi berkembang pesat seiring perubahan zaman. Di era revolusi industri 40 di mana semuanya kita dituntut untuk tetap efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan, tidak dapat dipungkiri lagi, kehadiran teknologi memiliki andil yang cukup besar dalam hidup manusia. Kemudahan yang ditawarkan lewat teknologi menjadikan setiap pekerjaan yang dilakukan terasa lebih mudah dibandingkan tanpa adanya teknologi seperti sebelumnya. Meskipun banyak kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, seperti automasi, kecerdasan buatan, tetapi perkembangan teknologi di atas juga memiliki dampak negatif untuk manusia. Hal ini dikarenakan beberapa bidang pekerjaan bisa digantikan dengan hadirnya teknologi. Berikut adalah 11 profesi yang diperkirakan akan punah beberapa tahun ke depan karena perkembangan teknologi. Jumlah pekerja pos semakin hari semakin berkurang dan ada alasan yang menyebabkan hal tersebut. Perusahaan swasta seperti JNE, Didi, Gosen, Grab Deliver, Wahana, UPS dan FitX mengambil sebagian dari pekerjaan tukang pos. Tapi ada hal yang paling utama, yakni perkembangan teknologi. Surat menyurat tidak lagi harus secara fisik karena melalui email seseorang bisa mendapatkan dokumen, data, respon tanpa harus menunggu kedatangan tukang pos. Dari segi efisiensi dan efektivitas, hal ini sangat membantu manusia dalam hal pekerjaan atau apapun yang membutuhkan dokumen atau informasi secara cepat. Adapun tukang pos tidak bisa melakukan hal tersebut. Faktanya, pada tahun 2016, sekitar 676-990 ribu orang dipekerjakan pada posisi ini. Pertumbuhan yang diproyeksikan untuk posisi ini adalah minus 2% pada tahun 2024. Untuk mengajukan pinjaman KPR, KTA hingga kartu kredit, nasabah harus pergi ke cabang secara langsung dan bertemu dengan loan officer untuk mengisi atau melengkapi dokumen yang cukup banyak. Selanjutnya nasabah harus menunggu approval dari loan departemen. Proses ini sangat tidak efisien dari sisi waktu. Di Amerika Serikat ada istilah pertoper untuk menghubungkan peminjam dan kreditur melalui platform online untuk jumlah pinjaman KTA berkisar antara 1.000 US dollar sampai 40.000 US dollar. Pemimpin industri di AS saat ini adalah Lending Club dan Prosper, dengan banyak pesaing P2P lain yang meningkat. Bahkan Sofi yang awalnya dikenal dengan refinancing pinjaman mahasiswa telah melakukan perluasan ke KPR dan KTA. Pemberi pinjaman seperti Quicken Loans dan Guaranteed Rate menawarkan KPR dengan proses online, dari aplikasi hingga persetujuan dan penutupan. Sepertinya, petugas pinjaman bank akan menjadi bagian dari masa lalu dengan peningkatan P2P. Faktanya, pada tahun 2016, sekitar 305-700 ribu orang dipekerjakan pada posisi ini. Pertumbuhan yang diproyeksikan untuk posisi loan officer pada tahun 2024 adalah 8%. Kampus atau tempat belajar mengajar di masa mendatang tidak akan memiliki dosen untuk mengajar. Mahasiswa menimba ilmu agar mendapat pekerjaan, tapi pekerjaan profesional yang saat ini dipelajari oleh mahasiswa akan dikerjakan oleh mesin dan teknologi. Jadi, untuk apa lagi mahasiswa datang ke kampus dan bertatap muka dengan dosen? Dalam 10 tahun ke depan, robot dan teknologi diprediksi akan menggantikan 6-7,5 juta pekerja retail. Hal ini terungkap dalam studi yang dilakukan oleh layanan finansial Cornerstone Capital Group. Angka ini mengancam setidaknya 38% dari pekerja bidang retail yang ada saat ini, yaitu sebanyak 16 juta orang. Akibat otomasi ini, porsi pekerjaan yang hilang di sektor retail bisa lebih besar dari manufaktur. Proses otomasi yang terjadi di sektor retail ini akan lebih banyak mempengaruhi proses pembayaran otomatis sebagai pengganti kasir. Faktanya, pada tahun 2016, sekitar 3.541.010 orang dipekerjakan sebagai kasir. Pertumbuhan yang diproyeksikan untuk kasir pada tahun 2024 adalah 2%. Saat ini,
Untuk bepergian ke dalam atau luar negeri bisa dengan mudah dilakukan. Bahkan untuk mencari paket wisata semua bisa menggunakan ponsel. Hal itu yang menjadi ancaman bagi travel agen analog bila tidak cepat beralih ke ranah digital. Hampir 70% calon wisatawan dunia melakukan search and share secara digital dan 30%-nya melakukan booking secara online. Jika tidak diantisipasi dan tidak bertransformasi ke digital, usaha-usaha seperti agen travel manual tidak lama lagi akan hilang. Faktanya, sekitar 67.680.000 orang dipekerjakan sebagai travel agen. Pertumbuhan yang diproyeksikan untuk travel agen pada tahun 2024 adalah minus 12%. Kantor cabang yang dikelola oleh Teller akan tergilas dengan kehadiran teknologi Teller. Peran Teller telah mengalami penurunan tajam dalam 15 tahun terakhir dan 10 tahun ke depan akan menghilangkan sebagian besar pekerjaan dalam bentuk ATM yang lebih maju. Secara khusus, prospek 10 tahun dari tahun 2014 sampai 2024 adalah pekerjaan Teller akan turun sebesar 8%. Transformasi digital masyarakat mendorong perubahan yang signifikan terhadap perusahaan dari semua tipe, termasuk bank, untuk memastikan mereka menyesuaikan diri dengan perkembangan dari pengguna saat ini dan masa depan mereka. Faktanya, pada tahun 2016, sekitar 496.760 orang dipekerjakan sebagai teller bank. Pertumbuhan yang diproyeksikan untuk travel agen pada tahun 2024 adalah minus 8%. Kabar buruk bagi agen asuransi karena banyak dari mereka akan gulung tikar dalam 5-10 tahun ke depan. Faktanya, pada tahun 2016, sekitar 385.700 orang dipekerjakan sebagai agen asuransi. Pertumbuhan yang diproyeksikan untuk agen asuransi pada tahun 2024 adalah 9%. Karir lain yang bermasalah adalah telemarketing. Para telemarketer sedang dalam perjalanan kalah karena kehadiran teknologi. Kabar buruknya lagi adalah keberadaan mereka tidak akan lama lagi karena pemasaran jarak jauh sedang in. Tidak ada prediksi mengenai kapan dan bagaimana pergantian telemarketing menjadi kombinasi teknologi dan robot. Selain itu, pekerjaan ini cenderung menurun hari demi hari karena orang sudah mulai merasa terganggu dengan adanya telepon dari telemarketing, kasus penipuan oleh telemarketing, hingga pencurian database. Faktanya, pada tahun 2016, sekitar 215.290 orang dipekerjakan sebagai telemarketing. Pertumbuhan yang diproyeksikan untuk telemarketing pada tahun 2024 adalah minus 3%. Harga e-book yang cenderung jauh lebih murah dibandingkan buku secara fisik merupakan ancaman bagi pekerja ini. Selain itu, kemudahan bagi pembaca adalah tidak perlu pergi ke perpustakaan atau toko buku karena cukup membuka e-book dari smartphone. Faktanya, pada tahun 2016, sekitar 129.350 orang dipekerjakan sebagai pustakawan. Pertumbuhan yang diproyeksikan untuk pustakawan pada tahun 2024 adalah 2%. Tukang parkir dulu tentu sering kalian temui di beberapa gerai toko. Namun, sejak pemerintah memberlakukan parkir gratis, tukang parkir hanya ada di tempat-tempat tertentu. Sementara kini mesin parkir otomatis tersebut sudah kian banyak dipakai di berbagai kota. Faktanya, pada tahun 2016, sekitar 146.350 orang dipekerjakan sebagai tukang parkir. Pertumbuhan yang diproyeksi untuk tukang parkir pada tahun 2024 adalah 4%. Tidak bisa dipungkiri lagi, saat ini pekerja di bidang TL bisa jadi adalah pemilik para developer, baik para developer front-end, back-end, mobile atau full stack. Namun, hal ini bisa segera berubah berkat populernya kecerdasan buatan. Bahkan menurut Infowars, pada tahun 2020 nanti dunia tak lagi memerlukan banyak coder, dan 90% coding dilakukan oleh logik komputer dengan machine learning dan low and all.
Faktanya, pada tahun 2016, sekitar 409.820 orang dipekerjakan pada posisi ini. Pertumbuhan yang diproyeksikan untuk posisi developer pada tahun 2024 adalah 13%.